Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keselamatan indallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali episode yang ketiga ini, pertanyaan sahabat kita yang di awal, bagaimanakah nasib seluruh manusia setelah kematiannya? Apa ada alam-alam yang didongeng-dongengkan manusia itu? Apakah tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia ini saja tersesat jalannya, maka di akhiratnya pun semakin tersesat-sesat jalannya. Bahkan semakin sesat jalannya menuju Allah. Apakah makna ini semua? Makna ini semua adalah saya logikakan agar kita semua termasuk saya memahami dengan benar apa itu dawuhnya Allah. Bukan dawuhnya hawa nafsu yang tak mau mati, hawa nafsu yang tak mau jadi makhluk, maunya jadi khalik terus, maunya jadi penguasa terus. Mangkana fi hadhi a'ma, bagi siapa di dunia ini yang tidak mengenal Tuhannya. Karena beragama dan bertuhan itu syarat mutlaknya adalah awwaluddin ma'rifatullah. Makna ma'rifat adalah tahu siapa Tuhan, tahu siapa Allah, tahu siapa Allah, tahu siapa Bapa, tahu siapa Romo, tahu siapa Gusti, tahu siapa Sang Yang Widi yang sesungguh-sungguhnya, tahu Tuhannya seluruh manusia yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita tidak makrifat atau kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah, mana mungkin kita bisa menyembah. Akhirnya kita nyembah hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya kita menyembah nafsi kita sendiri. Akhirnya kita menjadi budak-budaknya iblis dan setan, menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan, menjadi utusan-utusannya iblis dan setan, menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan, diutus, dirasuli, disuruh untuk mencintai iblis, yakni mencintai dunia. Karena itulah akhirat manusia selama ini di dunia ya ketemu iblis, di akhiratnya ya ketemu iblis. Di dunia disiksa dengan apa-apa yang dicintainya, maka ya ketemu dengan api yang membara di dalam neraka bersama iblis dan bersama apapun yang dicintainya. Harta dicintainya, akhirnya ia menyiksa dirinya, membakar dirinya di nerakanya. Di akhiratnya, di mana akhiratnya? Di dalam hati inilah akhirat seluruh manusia. Ending perjalanan manusia mengembara di luar dirinya berakhir di akhirat, di dalam hati setiap
manusianya, ya dibakar di nerakanya. Yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kenapa? Karena dadi dajjal dewe. Karena butanya mata hatinya, karena rohnya, jiwanya, nyawanya masih gentayangan di dalam fitnah itu. Nyawanya masih gentayangan di harta-hartanya. Nyawanya masih gentayangan di jabatan-jabatannya. Jiwanya masih gentayangan di pangkat-pangkatnya, di kekayaannya. Hatinya masih terbelenggu, terjebak di dalam kepintaran-kepintarannya, kecerdasan-kecerdasannya, di dalam sholat-sholatnya, di dalam sholawatan-sholawatannya. Hatinya terjebak di duha-duhanya, tahajud-tahajudnya, ritual-ritualnya, hingga membakar hatinya. Endingnya akhiratnya jadi neraka. Kenapa? Karena di dalam pengembaraan kita tersesat, maka pulangnya pun juga sesat. Kita melihat yang luar sesat, apalagi yang dalam, akhirnya akhiratnya tambah sesat. Itulah yang dimaksud mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, wa fil akhirati a'ma, fa wa fil akhirati a'ma, maka butalah hatinya di akhiratnya, wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya, terseok-seok, tersiksa, menderita ketakutan-ketakutan di dunia ini. Nah, dari keterangan ini Anda bisa menyimpulkan, berarti dunia akhirat itu di mana? Anda jawab sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kubur. Jadi sebelum kita membahas alam kubur, alam kematian. Jadi alam kematian itu di sisi iblis dan setan, di sisi manusia, dan kematian, alam kematian di sisi Allah itu ya beda, tidak sama. Versi manusia, versi iblis dan setan, versi hawa nafsu, bila mengatakan sebuah kematian itu ya mati, matinya badan. Matinya badan. Akan tetapi di sisi Allah kematian manusia itu bukan matinya badan, tapi matinya jiwanya, matinya kesadarannya di dalam bertuhan. Akhirnya awak dewe, akhirnya dirinya sendiri ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi ra kroso. Karena seolah-olah kita ini bukan ciptaan Tuhan. Bila kita ini ciptaan Tuhan, maka tidak akan hati kita tersesat dari Tuhan. Di dunia tidak tersesat, apalagi di akhirat bisa pulang sedetik mi'raj kepada Allah setelah berbaiat. Maka dari itu, inilah yang dimaksud mangkana fi hadi a'ma fa wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi hati kita semua termasuk saya selama ini telah mati bila yang fakta di dalam hati kita masih Abdul Halimnya yang ada. Bila yang fakta masih Abdul Halimnya yang wujud. Bila yang fakta masih Abdul Halimnya yang hidup, yang bisa berbuat apa saja. Itulah yang dikatakan kematian di sisi Allah. Jadi kita meskipun kelihatannya masih hidup ini, tapi sejatinya mati di sisi Allah. Kenapa? Karena diri kita lebih fakta daripada faktanya
Allah. Karena diri kita lebih wujud daripada wujudnya Allah. Karena diri kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Karena kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Itulah yang dimaksud jiwa yang mati, jiwa yang tersesat jauh dari Tuhannya. Silakan diartikan sendiri. Kemudian setelah mati manusia ini dikubur, ya dimandikan, disolatkan, diwudukkan, dikafani. Oleh siapa? Dikubur oleh Allah, oleh hidup. Dikubur di mana? Bukan di kuburan yang luar itu. Itu kan kuburan versi manusia. Yang mati ini dikubur di mana? Yang tidak sadar bahwa yang memandikan hanya Allah, yang tidak sadar yang mengkafankan, yang memakaikan hanya Allah, yang tidak sadar bahwa yang mensolatkan hanya uripi Allah, yang tidak sadar atas segala apapun yang diperbuatnya itu adalah perbuatan Allah, tidak sadar, maka ia mati dan dikubur di dalam kuburan tanah. Jadi kuburannya bukan tanah yang di luar itu. Kuburannya adalah tanah, badan yang dari tanah ini loh kuburannya. Patokannya kepala dan kaki. Jadi kita sudah lama mati tapi rasa sadar. Kenapa kita tidak sadar bahwa kita telah mati, mimpi terus tapi tidak sadar? Kenapa? Karena kita selama ini rumongso urip, rumongso dadi pangeran, maka yang tidak sadar. Ketika sudah dikubur di dalam tanah, bila masih belum ada imannya, ya didatangi terus oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, ketika aku duduk, ditanya, Halim, marabuka? Berhubung aku tidak bertuhan, melainkan berhubung yang fakta di dalam hatiku Abdul Halimnya, Allahnya goib, Allahnya fiktif, Allahnya tidak ada, ya aku tidak bisa jawab. Ketika malaikat mungkar nakir datang dan mempertanyakan ketika aku duduk, mungkar nakir datang, marabuka Halim, siapa Tuhanmu yang mendudukkanmu? Saya tak bisa jawab. Kenapa? Karena saya jadi Tuhan budak, tuli, buta. Itulah saya ketika di dalam kuburan badan-badan ini yang selama ini menjadi pesuruh, menjadi rasul, menjadi utusan setan hawa nafsu ini. Ketika kita sudah tidak bisa jawab, ya akhirnya digebloki. Telinganya dipotong-potong sendiri, disiksa. Apa maknanya telinganya dipotong-potong sendiri? Apapun kebaikan tidak akan pernah bisa masuk. Mendengar azan dipotong sendiri. Mendengar orang ngaji dipotong sendiri. Kenapa? Semuanya serba mimpi, serba iblis, serba makhluk, dan tiada Tuhan di dalam hatiku. Itulah yang dimaksud dipotong-potong telinganya. Maknanya apa? Sia-sia belaka. Gombal amoh. Ketika aku berjalan ditanya lagi oleh mungkar dan nakir, Halim, marabuka? Siapa yang memperjalankanmu itu? Berhubung aku Halim, tidak bertuhan, yang fakta, yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya. Ya gebek, wahai saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena sayalah Tuhan selama ini. Kenapa? Kalau saya ini Tuhan, Allahnya tidak ada, Allahnya goib. Maka itulah saya
selalu tersesat dan tersesat. Mangkana fi hadi a'ma, jalanku di dunia ini sesat, dudukku di dunia ini sesat, ngajiku di dunia ini sesat, sholatku di dunia ini sesat, makanku di dunia ini sesat, minumku makan darah dan minum nanah. Kenapa serba kotor? Kenapa kok kotor? Karena yang kotor masih jadi Tuhan. Maka disiksa terus di alam barzah, di alam penantian ini. Kadang saking panasnya matahari, kan di alam barzah dikiaskan, di alam barzah, di alam penantian manusia menunggu hari kiamat, mataharinya sejengkal. Maka dari itu panasnya minta ampun, kadang keluar keringat sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke pinggul, sampai ke dada, bahkan bisa menenggelamkan keringatnya sendiri saking panasnya. Apa makna itu semua? Bukan yang kita fahami selama ini. Yang kita fahami selama ini itu fiktif, bohong, dusta. Eto iwai, imajinasi pikiran manusia yang tersesat. Coba hayati, coba logikakan. Apakah mungkin matahari yang sebesar itu kalau sejengkal dengan kita bisa membakar kita? Ya tidak usah terbakar lagi, habis. Sudah tidak ada ceritanya lagi bila matahari yang kita bayang-bayangkan selama ini. Jadi sebenarnya di sisi Allah semua kisah-kisah itu, apa yang dimaksud matahari yang sejengkal panas itu? Matahari yang ini loh, nyawa yang masih diakui nyawa manusianya, jiwa yang masih diakui jiwa manusianya, hati yang masih diakui hati manusianya, roh yang masih diakui roh manusianya, dan hidup yang masih diakui sebagai hidup manusianya. Inilah yang dimaksud matahari yang memanaskan diri itu. Sehingga kita melihat dunia ini serba panas, serba hawa nafsu, persaingan sana dan sini, cari uang sana dan sini, bekerja sana dan sini, cari kepintaran sana dan sini, cari kecerdasan sana dan sini, cari amal ibadah sana dan sini. Semuanya mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, wa fil akhirati a'ma, maka tersesatlah akhiratnya. Wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya semuanya kembali ke akhirat, ke neraka ini dibakar semua. Apa yang kita wujudkan, apa yang kita lihat membakar hati kita. Oh, tetanggaku bisa begini, aku harus bisa. Ada tetangga kaya sedikit, kita marah, kita benci, kita semuanya dibakar terus di dalam api neraka. Kenapa? Karena kita kumpul, lebih cinta, lebih suka, lebih bahagia, lebih senang kumpul iblis dan setan daripada kumpul Tuhannya. Kita lebih cinta jadi Tuhan daripada jadi makhluk. Yo salai dewe. Itulah yang dimaksud mangkana fi hadi a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Bagaimanakah caranya agar di dunia ini kita selamat, duduk kita selamat, berdiri kita selamat, ngaji kita selamat, sholat kita selamat, bekerja kita selamat, pandangan kita selamat, pendengaran kita selamat, dan apapun yang kita kerjakan semuanya bisa selamat. Ya caranya ya harus ketemu hari kiamat dulu dan akan ketemu hari kebangkitan. Hancur lebukan dulu di dalam kiamat yang diimani oleh para nabi dan rasul, maka akan ketemu hari kebangkitan. Itulah yang dimaksud Islam indallah, bukan Islam ala iblis dan setan.
Jadi kelanjutannya kita akan membahas tentang hari kiamat dan hari kebangkitan yang dipahami, yang dianut oleh para nabi dan para rasul. Agar kita semua memahami, termasuk saya agar memahami jalan pulang kepada kebenaran, jalan pulang kepada asal-usulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.